dengan materi budaya positif. Dan mari kita ikuti dengan saksama. Dan materi ini saya serahkan langsung kepada pemateri atau narasumber kita di siang ini, yaitu Bapak Laude Ansal SPD MPD. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wakil Kepala Sekolah atas kesempatan yang sudah diberikan, dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti ini bagian dari program kami, yaitu program guru penggerak, yaitu diseminasi bagaimana berbagi materi ya, yang sudah kami dapatkan selama dalam kegiatan program guru penggerak. Nah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan, saya bawakan adalah tentang budaya positif. Nah, pada dasarnya sebenarnya kegiatan budaya positif itu sendiri sebenarnya kita sudah laksanakan di sekolah kita gitu. Karena sejak diterapkannya kurikulum merdeka, kita dalam keseharian kita di sekolah itu kita sudah melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mendukung kurikulum merdeka. Salah satunya adalah budaya positif. Nah, seperti yang sehari-hari kita sudah laksanakan, misalnya setiap pagi kita laksanakan piket sebagai bentuk kita sebagai pendidik memberikan teladan gitu kepada anak-anak didik kita. Kemudian anak-anak kita berikan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ya, misalnya mereka datang, kita sambut, kemudian kita memberikan pembiasaan baik dalam bentuk misalnya senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, itu bagian-bagian dari budaya positif. Nah, begitupun misalnya dalam program yang kita buat, yaitu program literasi misalnya, yang kita programkan setiap minggu itu ada 2 kali program literasi. Nah, itu bagian dari program atau kegiatan budaya positif di sekolah. Walaupun memang pada dasarnya perlu ada peningkatan gitu untuk misalnya kayak literasi. Jadi tidak cukup misalnya setiap pagi kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk membaca, misalnya menambah referensi, tapi juga mungkin ada tindak lanjutnya. Misalnya mereka ketika diberikan program literasi, lantas selanjutnya misalnya apa? Mereka menulis poin-poinnya apa? Atau misalnya yang mungkin suatu saat nanti kebiasaan-kebiasaan literasi ini mereka bisa kembangkan menjadi dalam bentuk kebiasaan menulis, misalnya membuat buku, mungkin mereka jadi penulis bisa saja, ya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada konsep inti pada budaya positif itu sendiri yang kami pelajari dan kami dapatkan dalam kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka ini sebenarnya secara keseluruhan ini adopsi dari pemikiran dari Najar Dewantara. Nah, dituangkan dalam bentuk kurikulum merdeka. Nah, konsep inti budaya positif itu sendiri adalah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita mungkin kalau dulu mungkin cara-cara mengajar kita atau cara-cara bagaimana kita memperlakukan peserta didik mau tidak mau, dan ini sudah tertanam pada orang, ya, masih cara-cara kolonial misalnya, cara-cara penjajah. Kan kita ini sistem pendidikan kita ini mengadopsi dari kolonial yang pernah menjadi kita, misalnya Belanda, sistem pendidikan ala Belanda. Nah, makanya ketika kita memperlakukan peserta didik kita, biasanya juga dengan cara-cara kolonialisme. Misalnya kita bagaimana memberikan punishment kepada peserta didik kita gitu. Ataupun, dan ini dari kita dalam misalnya calon-calon guru dulu, ketika kita menempuh kuliah di perguruan tinggi, dosen-dosen kita juga ketika mereka memberikan mata kuliah, cara-caranya seperti itu. Ya, dan ini diwarisi terus, dan ternyata
saat ini memang kita perlu perubahan paradigma berpikir dan paradigma dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. 7 keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi atau restitusi ya. Nah, di sini saya beri satu kegiatan yang mungkin bisa saya mencoba mengajak teman-teman untuk kita berpikir sejenak. Ada satu contoh misalnya di sini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, tugas Anda adalah menggepalkan tangan, ya, menggepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga pada tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian ada tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini, cobalah buka di atas ya dengan teman kerja Anda secara bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa. Tapi ini kita simulasi saja ya, simulasi, gitu ya. Nah, ada pertanyaan di sini misalnya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Jawabannya mengapa? Dan pertanyaan mengapa? Ya. Kemudian kedua, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Pertanyaan mengapa? Ya, alasannya apa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Nah, kira-kira kalau misalnya kita simulasikan, misalnya ada teman kita misalnya ya memegang sesuatu yang berharga, kemudian ada teman kita meminta untuk membuka kepala tangan kita dengan berbagai macam cara, dibujuk ada mungkin cara yang lebih ekstrim, mungkin dipaksa ya, atau mungkin dibujuk dengan uang ini ya. Nah, kira-kira dari simulasi itu kira-kira pertanyaannya apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Kalau misalnya dibujuk dengan uang, ada yang mau? Misalnya ini sesuatu yang berharga di tangan kita ini, kemudian disuruh buka. Misalnya dibujuk dengan uang, atau mungkin malah yang paling diintimidasi misalnya, buka kalau enggak tahu mana. Misalnya begitu, ya. Nah, pertanyaan itu, kira-kira Anda mau membuka itu? Nah, pasti kemudian jawabannya mungkin beragam, ya. Ada yang mau, mungkin karena digoda, atau mungkin karena diancam, mungkin saja. Atau ada yang mungkin karena dia punya pendirian, dia tidak akan membuka karena ini menyangkut harga diri dia mungkin untuk mempertahankan sesuatu yang berharga untuk dia, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya sini yang paling penting adalah siapa yang memegang kontrol atas apa yang kita lakukan. Misalnya kita memegang sesuatu yang berharga tadi, kemudian sesungguhnya siapa yang mengontrol itu? Apakah kita sendiri atau teman Anda? Kira-kira siapa? Diri sendiri ya. Ya, makanya sesungguhnya tinggal dari kembali kepada diri kita. Apakah kita mau dikendalikan orang atau kita bertahan pada posisi diri kita sendiri, mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Gitu ya. Nah, ini juga nanti akan terjadi pada peserta didik, ya. Nah, sini tentang perubahan paradigma, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua mungkin bervariasi antara yang bersedia membuka dan ada yang bertahan menutup kepala tangannya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang bersedia memegang kontrol, yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol
atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini nanti ada materi sebentar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ada salah satu ahli yang mengatakan tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi bahwa biasanya kalau kita di sekolah kan biasanya kita merasa memegang kendali penuh atas siswa serta diri. Jadi apa yang kita akan lakukan terhadap siswa kita yang mengendalikan. Nah, menurut ahli ternyata itu hanya ilusi. Karena seperti contoh yang di awal tadi, bahwa yang memegang kontrol untuk membuka kepala tangan kita itu kita sendiri. Gitu. Makanya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian dua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira kalau kita kembalikan kepada diri kita terhadap peserta didik, anak didik kita, apa yang kita dari contoh-contoh ini, kira-kira kita merasa seperti apa gitu? Ya, apakah kita merasa bahwa guru mengontrol murid, ataukah bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, atau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, atau orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Kalau sadar atau tidak, itu terjadi faktoran pada diri kita sebagai pendidik terhadap anak didik kita. Nah, itu sebenarnya ini. Makanya kadang efeknya adalah ketika kita menangani siswa yang bermasalah, nah cara-cara apa yang kita pakai? Ya. Nah, di sini ada contoh kita mengubah paradigma kita dari yang awalnya stimulus respon ke teori kontrol namanya. Nah, perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol, kita merasa bahwa realitas atau kenyataan bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata kalau menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Baru itu semua orang melihat hal sama, jadi sama tidak memperoleh murid. Jadi kita cuma murid sama, ya, dari sifat karakternya. Pada umumnya kita merasa kita menganggap semua itu serta jadi itu sama posisinya. Ya, ternyata bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, baik dari karakternya, ya, kemudian mungkin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya juga pasti berbeda. Karena kita kebutuhan dasar kita saya sebagai pendidik, tentu kita berbeda dalam hal kebutuhan dasar kita. Ya, antara guru yang satu dan guru yang lain kita berbeda dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Cuma kemudian apakah kebutuhan dasar kita ini terpenuhi atau tidak? Nanti kita bahas sebentar tentang kebutuhan dasar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, walau mungkin saja ada perilaku yang buruk, tapi pada dasarnya pasti cuma perbedaan caranya saja ditempuh seperti apa, ya. Tapi pada dasarnya semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sementara dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ilustrasi tadi yang kita praktekkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya kita lihat kalau misalnya kita bujuk anak-anak, besok jangan datang terlambat buat, ya. Kemudian peristiwa itu berulang lagi. Makanya kita biasanya pakai cara-cara. Karena kalau nggak datang besok, datang terlambat lagi, nggak ada hukuman permanen. Nah, ada cara-cara seperti itu. Nah, sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin ada cara-cara yang lebih efektif yang bisa kita gunakan dalam memberikan perubahan pada diri siswa ketika dia melakukan pelanggaran tata tertib sekolah misalnya.
Kemudian yang kedua adalah model berpikirnya adalah menang atau kalah. Sementara pada teori kontrol adalah model berpikirnya tidak ada yang kalah, jadi dianggap semua menang-menang. Jadi kita tidak merasa ada membuat siswa merasa diri jatuh begitu, rapuh dengan ketika kita memberikan sesuatu misalnya kita memberikan hukuman gitu. Nah, inilah bedanya disiplin dan disiplin positif. Jadi kalau disiplin positif, sini ada disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini kita cenderung menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif ketimbang kita menggunakan kalimat yang sifatnya negatif gitu. Baru ya tentu saja karena kebajikan universal kita memandang semua siswa tidak membeda-bedakan gitu, baik agamanya, sukunya, ras dan sebagainya. Jadi kita melihat semua siswa adalah sama dalam hal misalnya memperlakukan gitu. Kemudian sebagai pendidik, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, biasanya kan kalau orang kan biasanya paling umum anak-anak itu motivasinya apa ketika mereka mau berubah? Ya kan, biasanya ketika misalnya besok jangan datang terlambat ya. Pasti yang terbayang mereka, aduh, kalau kita datang terlambat ini besok kita mendapat hukuman. Pasti ada gambarnya seperti itu. Sama seperti kita misalnya. Besok ini mau apel tiket ini datang terlambat lagi, dapat teguran lagi. Nah, jadi paradigma berpikir kita ini yang berubah. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk berubah cara berpikir begitu. Jadi bagaimana kita melahirkan motivasinya adalah motivasi dari dalam diri mereka, bukan karena faktor eksternal, bukan karena motivasi ekstrinsik, bukan motivasi karena takut mendapatkan sanksi misalnya. Jadi bagaimana kalau kita datang terlambat, datang lebih awal besok supaya tidak terlambat, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu kesadaran diri. Seperti itu. Nah itu bagian dari poin disiplin positif. Nah di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa institusi atau organisasi yang menerapkan itu. Nah contoh kita institusi pendidikan, kita kebetulan meneliti tentang profil pelajar Pancasila. Dan ada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga lain mereka pakai misalnya life skill, keterampilan hidup. Ada beberapa contoh yang saya tampilkan di sini. Saya cuma ambil pembanding antara profil pelajar Pancasila dan keterampilan hidup atau life skill. Nah kalau kita sudah terapkan ya tentang profil pelajar Pancasila, misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sementara di sini untuk life skill-nya mereka pakai istilah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Pada dasarnya poinnya sebenarnya sama, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang memotivasi dan bisa memberi ruang kepada suatu lembaga atau organisasi atau kita lembaga pendidikan misalnya kepada anak didik kita. Nah ini contoh proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ada kata-kata yang sering digunakan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian keberanian, keterus-terangan, kebahagiaan dan sebagainya. Jadi kata-kata ini yang selalu ditanamkan pada diri dan mungkin pada peserta didik. Nah, apa yang kebutuhan dasar manusia? Nah, ini biasanya banyak kasus pada peserta didik ketika mereka membuat pelanggaran, kita merasa mereka ini nakal gitu. Mereka ini membangkang. Tanpa kita melihat
latar belakang kenapa sampai mereka membuat suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, kalau menurut para ahli yang mengadopsi tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa ternyata banyak anak-anak atau peserta didik yang melakukan pelanggaran atau bahkan suatu di luar instansi kita, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Makanya mereka mungkin kebutuhan dasarnya misalnya dia merasa tertekan, ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya kebebasan. Datang sekolah misalnya tertekan, mungkin karena faktor mungkin ada temannya yang sering mengganggu, atau mungkin ada guru yang dia takuti misalnya. Itu bagian dari merampas kebutuhan dasarnya, mengambil kebutuhan dasarnya, atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Makanya dia mungkin masuk ke sekolah atau mungkin dia membolos misalnya. Jadi saya tidak masuk ke pelajaran IPA misalnya karena ngerlaole jahat sekali. Misalnya gitu, makanya dia tidak masuk. Nah, ternyata kalau biasanya kita bilang ini anak ini malas, membangkang. Padahal kita tidak mengoreksi diri. Misalnya, mungkin ada kebutuhan dasar dia yang kita abaikan. Jadi, nah di sini kebutuhan dasar manusia adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah di sini misalnya ada contoh-contoh ya, misalnya kebutuhan dasar manusia misalnya bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatannya, kemudian rumah, makanan, rasa aman dan sebagainya. Sementara kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, misalnya ya perasaan misalnya dia merasa diterima tidak ya dalam satu komunitas atau kelompoknya atau misalnya di sekolah kita. Kemudian merasa dipedulikan atau tidak. Kemudian misalnya dalam bentuk-bentuk kerjasama atau kolaborasi dia terlibat tidak, merasa dianggap tidak. Gitu. Kemudian menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan, misalnya mencoba hal baru, mandiri, memiliki pilihan, tidak terpengaruh pada orang lain. Nah ini biasanya banyak yang terjadi pada peserta didik kita, ya. Mereka merasa ketika karena konotasi kata disiplin atau peraturan sekolah mereka merasa dikekang. Padahal kalau menurut filosofi Jajar Dewantara bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika mereka menerapkan disiplin, itu mereka merasa merdeka gitu. Tapi kan selama ini yang tertanam dalam pikiran kita ketika kita terikat pada suatu aturan, maka kita merasa hidup kita terkekang gitu, dibelenggu oleh aturan-aturan tadi. Tapi pada dasarnya sebenarnya aturan itu sendiri, bagaimana mendisiplinkan kita adalah bagian dari kemerdekaan hidup kita sebenarnya. Kalau menurut filosofi Jajar Dewantara. Kemudian berikutnya adalah penguasaan, itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap atau diakui, didengar maupun memimpin. Jadi misalnya pada anak-anak didik kita, misalnya sebenarnya kalau kita bisa melihat potensi mereka, mungkin ada tipikal atau karakter anak yang punya kemampuan memimpin, tapi kadang-kadang mereka ketinggalan kepercayaan diri, mungkin karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Misalnya dalam lingkungan keluarganya mungkin bermasalah, atau sebenarnya punya karakter dalam memimpin misalnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Misalnya tentang antusiasme, humor, bermain, tertawa. Nah ini biasanya kan kalau ada anak-anak yang di dalam kelas bermain, cuma tertawa-tertawa, karena kita anggap anak itu nakal, mengganggu temannya. Padahal sebenarnya dia mungkin di luar lingkungan sekolah dia merasa kehidupan keluarganya tidak baik-baik saja. Makanya ketika di lingkungan kelas atau sekolah dia melakukan itu, gitu. Iya, makanya dia merasa mendapatkan kesenangan di sekolah dengan mengganggu temannya, suka bercanda dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Nah berikut adalah motivasi perilaku manusia. Nah ini biasanya sering terjadi pada peserta didik kita. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini motivasi-motivasi yang saya katakan tadi yang muncul dari diri siswa ketika mereka
taat terhadap aturan atau tata tertib. Biasanya motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada wali kelas misalnya ya, besok tugas-tugas yang bapak atau ibu berikan dikerjakan ya, diselesaikan. Kalau misalnya selesai mengerjakan tugas itu, bapak atau ibu akan berikan hadiah misalnya. Jadi ada motivasi seperti itu yang diberikan kepada anak. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, idealnya sebenarnya harusnya motivasinya seperti itu. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena faktor eksternal, misalnya karena ada imbalan atau karena faktor hukuman misalnya. Nah, ini contoh perbedaan antara ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu contoh daripada ciri-ciri atau karakter dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sifatnya lebih terencana, kemudian disepakati sesuai aturan, misalnya kita bikin kesepakatan kelas. Nah, itu kalau Anda melanggar, Anda konsekuensinya, gitu. Nah, itu bentuk kesepakatan kelas. Jadi ada konsekuensi. Jadi ada bentuk kesepakatan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi misalnya misalnya dalam kelas ada anak yang pagi tadi tidak membersihkan kelas, misalnya. Padahal dia jauh jadwal dia untuk membersihkan kelas. Maka konsekuensinya adalah menganak sebentar pulang sekolah, jangan dulu pulang. Anak bersihkan dulu ke kelas. Nah, itu jadi dia merasa bukan kita bertugas kok ini hari besoknya misalnya ya, bukan kita bertugas kok besok, masa ini hari kita yang suruh bersihkan. Nah, jadi dia merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang kita berikan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Aduh, ini maaf ya. Ini saya copy tapi tidak sempat edit. Jadi kalau restitusi sifatnya bukan tiba-tiba, tapi terencana, hampir sama dengan konsekuensi. Ya. Cuma bedanya adalah kalau di restitusi, ketika peserta melakukan pelanggaran, ada penanganan tersendiri. Ya, jadi tidak dibiarkan, jadi dimunculkan motivasinya. Jadi kalau konsekuensi, Anda melanggar, ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, dibangkitkan motivasi dirinya ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi misalnya contoh, misalnya ketika dia melakukan pelanggaran, misalnya dia pakai sepatu putih, ya harusnya kan pakai sepatu hitam kalau datang ke sekolah, misalnya hari Senin. Ya. Kemudian kita memberikan kalau misalnya cara-cara hukuman, coba lepas dengan pakai sepatu. Nah, ini hari tidak boleh pakai sepatu. Nah, berjalan dengan kaki aja misalnya. Nah, itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya kalau misalnya Anda melanggar, misalnya pakai sepatu putih, maka sebentar Nana misalnya menghadap wali kelas, bikin pernyataan misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk konsekuensinya. Ya, entah nanti wali kelas misalnya bikin pernyataan, kemudian ada konsekuensi. Jadi konsekuensi ini menghindari cara-cara pemberian sanksi secara fisik gitu. Nah, sementara restitusi ada pendekatan-pendekatan secara personal, misalnya antara wali kelas dengan anak, atau misalnya guru BP atau guru piket kepada anak tersebut, kemudian dibangkitkan motivasi dirinya. Besok pakai sepatu hitam ya. Sudah tahu kan kesepakatan kita apa? Kalau misalnya pakai sepatu putih, maka sepatunya akan diambil, misalnya gitu. Jadi ada penguatan-penguatan seperti itu. Itu kalau restitusi. Nah, di sini ada contoh. Kita coba bedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ini tadi sudah sempat, tapi kita coba ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ya.
Jadi kalimat Gargi terlambat ke sekolah, dia disuruh mencatat 100 kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini bentuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Oke, catat-catat ya. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita lihat sebentar ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, ingat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke, nanti lihat sebentar ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke. Sekarang kita lihat. Tunggu untuk pertanyaan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang hukuman siapa? Alasannya apa? Kalau Ibu Paula, alasannya dianggap itu hukuman apa? Karena melakukan Bentuknya fisik, ya? Atau gimana? Ya. Jadi ada bentuk apa namanya? Fisik ya. Perlakuan fisik yang diberikan, gitu. Kalau yang konsekuensi? Siapa konsekuensi tadi? Siapa yang konsekuensi, Pak? Ibu Boni tadi, konsekuensi apa alasannya? Ya karena masih berkaitan dengan PJOK. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, ini mencatat 100 kali itu dianggap hukuman. Jadi ada perbedaan lari mengelilingi lapangan basket dengan lari mengelilingi basket saat pelajaran PJOK. Jadi kalau saat pelajaran PJOK itu dianggap konsekuensi karena ya masih dianggap normal karena kegiatan olahraga mungkin dia belum pemanasan ya, jadi disuruh lari. Tapi kalau misalnya pelajaran IPA kemudian kita misalnya kasih lari keliling lapangan, itu lain. Tiba-tiba anak belum sarapan terus disuruh keliling lapangan. Tapi kalau PJOK kan misalnya mereka sudah masuk, kita sebentar besok pagi kita pelajaran pagi-pagi itu olahraga, jadi pagi-pagi dia sudah sarapan misalnya. Jadi ada unsur-unsur seperti itu ya, perbedaan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah ini adalah ya. Iya. Nanti ada apa hadiah. Nah nanti sebentar ada pembahasan terkait hadiah. Hadiah ini apakah bentuk memberikan motivasi atau justru ini adalah bentuk hukuman? Nah, penghargaan atau justru hukuman? Gitu ya? Ada dia punya Ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita tinggal lihat kita ini ada di posisi mana ini. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Nah, kalau sebenarnya sudah bisa evaluasi diri, kita ada di mana sebenarnya? Ini, gitu ya. Dan tentu di antara 5 posisi kontrol restitusi ini ada yang paling ideal, ya. Ini bisa saja berlaku, semua posisi ini bisa saja berlaku dalam lingkungan sekolah. Tapi ada hal-hal yang harus dihindari dan ada hal yang idealnya yang kita terapkan itu yang seperti apa? Nah, di sini ada contoh kasus Abi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini contoh penghukum. Jadi ada karakteristik dari posisi kontrol penghukum. Misalnya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh,
mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Misalnya sini, terlambat lagi kamu, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, misalnya gitu ya. Kapan bisa datang ke bapakku? Nah itu lebih karakter menghukum gitu. Sementara pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak, lusuh. Nah, misalnya contohnya sini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Misalnya gitu ya. Jadi kayak kan membuat anak merasa, salah Pak Ibu ini. Kita kemarin sudah janji untuk tidak terlambat lagi. Jadi tolong membuat anak itu seakan-akan bersalah atas apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak atau murid. Kemudian mata dan senyum jenaka. Ya, misalnya sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Misalnya sambil menepuk bahu itu biasa gitu ya. Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi seakan-akan ada keakraban antara murid dan guru gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi ada suasana keakraban antara guru dan murid ini. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Cirinya yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya misalnya, ya saya Pak ada terlambat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Misalnya kayak ada bentuk ini ya. Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi ada lebih tegas karena posisinya itu karakter dari pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Jadi nada suara halus, tertulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya contohnya, Adi kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah ini bagian dari nanti kalau ada di segitiga restitusi. Jadi ada apa namanya? Sebelum validasi tindakan yang pertama lagi. Menanyakan keyakinan. Ya, ini bagian dari menanyakan keyakinan. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi ada upaya-upaya untuk murid memiliki kesadaran diri, memperbaiki. Jadi ada motivasi intrinsik yang muncul dari murid itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada contoh. Apa posisi kontrol kalimat berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Apakah posisi kontrol pemukul? Oke, itu ya. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ada kalimat seperti itu. Jadi seakan-akan kita membuat siswa merasa bersalah. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Posisi kontrol apa? Hah? Penghukumnya? Ya. Oke. Ini lebih tepat kayaknya posisi kontrol penghukum. Nah ini, ayolah lakukan diri saya ya. Apa? Penghukum, membuat merasa bersalah,
teman, pemantau atau manajer? Manajer salah. Hah? Ada yang manajer, ada yang membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah sana. Apa? Ada yang teman? Mana? Hah? Mungkin yang lebih dekat mungkin apakah sebagai teman atau membuat merasa bersalah ya? Nah, tinggal bagaimana kita. Tapi kalau kita lihat di sini, saya tidak memberikan jawaban yang pasti, tapi tinggal kita lihat penggunaan kalimat yang tepat kira-kira posisinya ada di mana. Ya? Ayolah, lakukan diri saya ya. Misalnya bisa jadi posisinya sebagai teman atau mungkin karena kalau ada kalimat sebelumnya bisa saja dia sebagai pembuat merasa bersalah. Teman. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, manajer. Jadi kita menanyakan kepada siswa, jadi dia punya jawaban, dia punya keinginan untuk berubah. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada anak untuk merestitusi dirinya. Gitu. Oke, kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau istilahnya sekarang sudah pakai istilah peraturan kelas, tapi kita pakai keyakinan kelas. Kenapa? Kenapa bukan pakai kalimat peraturan kelas? Kita pakai keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan, saya akan ada penekanan. Oke, apa lagi? Keyakinan menimbulkan kesadaran. Oke, kalau keyakinan mungkin Mana bukan keyakinan. salah tulis ya? Keyakinan. Oke. Mungkin yang paling mendasar adalah penggunaan kalimat ya. Kalau peraturan kelas, biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan di kelas, dilarang tidak boleh membolos saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, itu adalah peraturan-peraturan kelas yang dibuat. Nah, bagaimana kita coba ubah dalam bentuk keyakinan kelas? Jadi ini bentuk kesepakatan. Jadi peraturan atau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kita misalnya guru sebagai guru dan kepada peserta didik. Nah, jadi kalau keyakinan kelas kita cenderung menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya menjadi apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Jadi kalimat-kalimat seperti itu digunakan. Ya. Jadi itu perbedaan mendasar dari peraturan dan keyakinan. Ya. Nah ini adalah contoh atau karakteristik dari pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi kalau kita bikin kelas, kita bikin seperti ini ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita perlu sebenarnya pada dasarnya kita membuat. Jadi biasanya kita tinggal buat keyakinan kelas. Ini peraturannya, tidak boleh ditambahin. Kita tidak pernah melibatkan mereka. Nah, ini sebenarnya ternyata kita keliru. Maksudnya apa yang menjadi? Jadi ada hubungannya tadi dengan ilustrasi yang di awal tadi, bahwa pada dasarnya kita tidak mampu mengontrol siswa. Kenapa kita bisa mengontrol siswa? Karena siswa memberikan diri untuk mau dikontrol. Tapi kalau mereka tidak mau dikontrol, kita tidak bisa. Dasarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang bagaimana cara kita mengontrol siswa? Ada dengan cara membujuk, ya, ada dengan cara yang paling ekstrim, tadi dengan cara memaksa tadi. Gitu. Makanya di sini perlu ketika membuat keyakinan kelas kita perlu melibatkan daripada objek yang kita berlakukan keyakinan kelas itu. Iya, dalam hal ini peserta didik kita. Nah ini adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini tahapannya ya, mulai dari menstabilkan identitas, ya, kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita coba validasi kembali tindakan apa yang dilakukan, ya, atau misalnya pelanggaran apa yang kita perbuat. Dan yang terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Jadi seperti pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Atau apa yang kamu lakukan atas pelanggaran yang sudah kamu perbuat? Nah, dia menyelesaikan sendiri. Dia punya kesadaran sendiri untuk menyelesaikan masalah yang telah atau pelanggaran yang telah dia buat. Nah ini tadi ya, menstabilkan identitas adalah tahapan penstabilan identitas berguna untuk mengubah dari identitas gagal menjadi orang yang sukses dengan proses refleksi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jika kita ingin membuat murid menjadi reflektif, kita harus membangkitkan kesadaran dari dalam dirinya dengan kalimat-kalimat positif. Yang sudah seperti contoh-contoh tadi ya. Kemudian ini validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Memahami alasan murid melakukan kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Untuk itu, murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsipnya. Nah, sama seperti contoh kasus yang kemarin saya menangani siswa. Jadi mungkin kita sampaikan juga tadi ya. Tergantung kasusnya kita coba sesuaikan lah. Tapi kita berupaya untuk mengambil posisi kontrol sebagai yang paling ideal adalah posisi kontrol apa? Manajer. Ya. Walaupun kemarin sudah ada cara-cara pintas yang kemarin. Tapi ya pada dasarnya paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Nah di sini saya sempat buat satu skenario kasus ya. Nah, ada siswa namanya Reni, siswa kelas 10 jurusan bisnis dan pemasaran. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Reni terlihat tidak fokus karena terlihat hanya memainkan handphone. Setelah saya dekati, ternyata Reni sedang asik bermain game online. Nah, saya coba praktekkan dengan cara-cara restitusi. Walaupun mungkin ada coba ini ya, Anda saksikan. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Tahu ya kenapa Bapak panggil di sini? Padahal biasanya di sini. Ya, tadi panggil karena tadi Bapak lihat ini proses apa namanya menstabilkan identitas. Ini proses menstabilkan identitas. Tadi Reni sudah tahu bahwa apa yang Reni lakukan adalah tidak baik dan sudah masuk validasi tindakan ini. Ya, karena dia selalu yang penting adalah bagaimana kita menyadari akan kesalahan kita. Kalau Pak Prof sekalian boleh begitu. Ini alasan kenapa sampai Bapak belajar dari responnya kemudian juga rasanya pegang. Ini menstabilkan tindakan ya. Ini alasannya kenapa sampai berbuat kesalahan. Lintong kok, Reni lagi kok. Nah ini cuma simulasi nih, bukan kasus yang sebenarnya. Iya simulasi. Lintong mana ada belum lintong. Sebenarnya ada yang kasus aslinya saya sempat direkam sama Ibu G, tapi saya tidak tampilkan di sini. Kita tugas pertama baru diperlukan. Baik, bilang tadi, kelas apa ya? Apakah kamu sudah menjalani dengan kelas Dari itu kan juga Ini ada besi.
Oke. Ini satu contoh penyelesaian masalah dengan restitusi, ya. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini ada lewat saja ya. Ini ada skenario kedua tapi hampir sama ya kasusnya, kita lewat saja. Nah, terakhir dalam penerapan disiplin positif yang artinya guru memiliki peran membimbing menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini sesuai dengan cita-cita Ki Dewantara ya. Sebagai pendidik kita dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan. Salam dan bahagia. Ya oke. Demikian untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Lorde Ansal, SPD PDK, dengan materi Baiklah, bukan PDK ya. Master Pendidikan dengan tema budaya positif. Sebagai guru penggerak, kini sudah memberikan materi dan diberikan kesempatan kepada para peserta yang ada untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau mungkin memberikan saran. Diberikan kesempatan. Oke, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Desi Dagoni. Persilakan. Terima kasih untuk kesediaan. Ini memang berkaitan dengan ada masalah yang terjadi, kan? Dan terima kasih untuk kesempatan berkaitan dengan video tadi. Itu ada penyelesaian masalah berkaitan dengan restitusi. Kalau seandainya siswa itu melakukan kesalahan satu kali, tapi bagaimana kalau siswa itu sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan? Nah, ya toh, apa kira-kira langkah yang akan Bapak ambil berkaitan dengan materi yang sudah dibagikan? Terus yang kedua, memang selama ini kalau ternyata ya guru-guru ini mesti menyesuaikan diri dengan anak-anak. Nah, terus bagaimana yang guru-guru berperasaan? Lain kali kurang jamakan hati di anak-anak. Nah, mungkin ada hal-hal baru yang bisa mencerahkan kami sebagai guru-guru. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Langsung ya. Pertanyaan yang baik dan menarik. Memang pada dasarnya kerompaian ini kalau normalnya mungkin kita menangani kasus ya mungkin kalau satu dua kali pelanggaran ya. Tapi ada yang berulang-ulang dalam melakukan pelanggaran. Nah, tetapi sebenarnya ketika cara-cara misalnya kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer kita sudah lakukan, kemudian mungkin pada tahapan-tahapan selanjutnya dia buat pelanggaran lagi, mungkin yang awalnya mungkin kita tangani secara secara pribadi misalnya sebagai wali kelas atau mungkin sebagai guru mata pelajaran, mungkin pada tahapan selanjutnya mungkin kita bisa libatkan guru BK misalnya, bahkan kita libatkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya, atau juga dan ketika kejadian ini masih berulang kita bisa libatkan orang tuanya, kita hadir orang tuanya, kita buat dengan cara-cara restitusi. Dan kemudian ketika proses-proses atau tahapan yang kita buat ini masih terjadi lagi, maka ada cara-cara atau posisi kontrol yang lain kita bisa ambil. Misalnya sebagai pembuat merasa bersalah,
ya, atau sebagai bahkan kita bisa pakai sebagai penghukum, tapi kondisinya dulu yang seperti apa, ya. Kalau dalam filosofi kejar delta, bahkan kita memposisikan diri sebagai, iya, maksudnya idealnya kita pakai posisi manajer, ya. Kita sebenarnya pendidik itu sebenarnya bahkan kita menghamba ke anak. Ya, kita menghamba ke anak, tapi mungkin jangan salah interpretasikan. Ya, menghamba di sini bukan berarti kita mau semua apa yang dilakukan, pokoknya kita mengalah saja. Tidak juga seperti itu. Bahkan ada yang sekarang ini kita karena muncul ketakutan, misalnya, kasih dia jangan sampai kita bikin punishment kepada anak, kemudian kita lapor di polisi, ya kan seperti itu. Atau ada ketakutan lain. Karena selama ini yang diberikan perlindungan itu hanyalah anak, tidak ada perlindungan kepada guru. Nah itu bahayanya. Jadi kadang orang juga takut-takut ya, kalau bikin punishment ke anak, kemudian tiba-tiba dia di luar, kita dihadang misalnya, atau mungkin orang tuanya melaporkan kita ke polisi. Gitu. Tapi ya itulah makanya posisi manajer ini coba diambil supaya kita mencoba menyelesaikan dengan karena itu tadi poin-poinnya adalah bagaimana kita melihat kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Ya ada mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya makanya sekarang kan misalnya kalau ada anak yang misalnya bikin pelanggaran, kita kunjungi ke orang tuanya atau rumahnya. Ada apa yang terjadi sebenarnya pada lingkungan keluarganya? Kita bisa dapat informasi misalnya dari orang tuanya misalnya anak ini pergaulannya di luar seperti ini. Nah sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti apa gitu. Yang intinya adalah sepanjang kita masih mampu, kita gunakan cara-cara restitusi untuk menyelesaikan masalah, gitu. Nah, yang kedua tadi sama yang disampaikan Ci Gori tadi apa tadi? Yang makan hati. Nah itu sudah memang kalau bilang mau ikut akan terampe ini, karena memang terang merasa ya terampe peserta didik ini terampe anak. Bahkan karena terampe anak di rumah terlalu abaikan karena urusan anak-anak di sekolah. Nah, bagaimana terang munculkan kesadaran para anak? Itu sering-sering terang munculkan kesadaran. Makanya terang selalu diingatkan peran orang sebagai guru. Bahkan di kelas itu peran wali kelas itu sangat penting dalam membimbing atau mendampingi anak-anak. Karena saya beberapa kali ketemu anak-anak mereka merasa ini, gimana Pak? Kita punya wali kelas begini. Ini terkhawatiran jangan sampai ada pandangan gitu anak-anak. Karena mereka ternyata ada butuh sama seperti kebutuhan saat tadi, butuh perhatian, kasih sayang. Mereka ternyata ada yang kehilangan kebutuhan dasar itu. Mereka tidak merasa diperhatikan, tidak kehilangan rasa kasih sayang. Sedang di rumah mungkin mereka sudah kehilangan kasih sayang, begitu datang di sekolah kehilangan kasih sayang lagi dari orang sebagai guru. Nah itu mungkin jadi orang ya sudah kodratnya orang sebagai guru untuk bersabar dalam menghadapi terampe anak-anak dengan berbagai macam karakter. Walaupun memang semuanya disampaikan tadi ya makan hati ya, usahakanlah bagaimana orang memposisikan diri, bagaimana orang sebagai orang tua terampe anak-anak di sekolah. Mungkin begitu, Bu. Ya berikut mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin ya ada dari Ibu website. Terima kasih atas kesempatan. Tadi sudah dijelaskan mengenai hukuman. Ya. Kalau kita tahu bersama bahwa hukuman ini ada dua, hukuman jasmani dan rohani atau fisik dan psikis. Jadi kalau kita melihat sekarang, kebanyakan guru-guru itu hanya memberikan hukuman jasmani. Nah, bagaimana kalau seorang guru sampai kayak Ibu bilang tadi sudah melakukan berulang-ulang kesalahan, pertama, kedua dan seterusnya. Nah, ada guru yang membiarkan anak tersebut melakukan kesalahan dengan catatan sebagai hukuman rohani. Kemudian nanti mengatakan begini, nanti baru dapat juga begini.
semester, nanti reda di nilai semester. Nah, pertanyaan saya, apakah hukuman ini masih berlaku untuk sekarang? Hukuman rohani maksudnya. Terima kasih. Betul ya, sebenarnya itu lagi sebisa mungkin kalau menghindari hukuman anak ya. Apalagi kalau misalnya kita orang memakai hukuman, karena sifat hukuman tadi kalau karakteristik hukum itu orang membuat anak itu jadi rapuh, orang membuat anak itu merasa kehilangan harga diri mungkin karena dengan memberikan baik secara fisik, apalagi secara psikis. Misalnya contoh yang saya sampaikan, orang mendiamkan dia. Misalnya kalau orang di rumah orang mengasih diam untuk anak-anak, gimana menurut perasaan? Nah begitu pun di sekolah sampai anak didik. Jadi pada dasarnya hukuman yang paling berat itu sebenarnya ketika kita memberikan hukuman secara psikis. Apalagi kalau misalnya orang menyampaikan dengan kata-kata yang kasar, itu terkadang sampai di bawah alam sadar mereka bahwa kata-kata yang kita sampaikan tadi itu. Gitu. Makanya kembali lagi, bagaimana kita memakai cara restitusi? Karena restitusi ini ketika orang sebelum kita mengambil tindakan, kita harus stabilkan dulu keadaannya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita hindari cara-cara menghukum. Bahkan, seperti disampaikan tadi, bahkan orang misalnya ya kita memberikan perlakuan kepada anak ketika dia melakukan sesuatu, saya akan berikan nanti bapak akan kasih hadiah sama anak. Nah ternyata efek jangka panjangnya itu justru itu merusak mereka dengan memberikan hadiah. Kalau jangka pendek mungkin oke, tapi akhirnya tertanam pada diri mereka bahwa oke, saya melakukan ini saya pasti dapat hadiah, saya pasti dapat reward, saya pasti dapat. Nah ini yang seharusnya. Jadi cara-cara restitusi adalah mengembalikan kesadaran mereka atau motivasi dari dalam diri mereka supaya ketika apa yang mereka lakukan itu karena faktor kesadaran diri gitu, untuk kebaikan mereka dan untuk motivasinya untuk orang gitu, untuk mereka gitu men. Jadi ini kalau melihat kita dulu mau tanya, kalau cuma mau tanya siswa seperti apa, tapi ya ternyata memang itu sebuah kesalahan ternyata ya? Dan memang posisi kontrol penghukum ini sebisa mungkin terhindari. Ya mungkin masih bisa kita pakai cara-cara posisi kontrol sebagai teman, tapi ada dampak-dampaknya. Posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah lagi. Jadi orang membuat anak merasa tidak dihargai mungkin, atau mereka pokoknya jadi mental mereka jatuh gitu. Jadi rapuh lah. Jadi makanya mereka jadi merasa tidak dihargai misalnya. Ya. Mungkin situasinya akan berbeda kalau misalnya dalam sekolah-sekolah yang militer misalnya. Karena mereka sudah tahu ketika kita masuk di sini ya polanya seperti ini, polanya seperti ini. Jadi ketika diberikan sanksi atau punishment dalam bentuk hukuman misalnya push up atau misalnya disuruh lari keliling lapangan dan sebagainya, itu sesuatu hal yang biasa untuk orang. Tapi kalau di lingkungan sekolah kita tentu itu jadi hal yang berbeda. Gitu ya, Mek? Oke. Oke. Nah, diberikan kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita menutup kegiatan ini. Masih ada? Tidak ada? Sudah cukup ya? Oke. Jadi pada kesempatan ini telah selesai untuk penggerak yang kini boleh memaparkan materi tentang budaya positif. Tadi Bapak Laude Hansal SPD MPD dan kini sudah memberikan pencerahan materi. Biarlah itu menjadi bekal juga bagi kita sebagai seorang guru dalam penanganan siswa kita di SMK Negeri 1 Lamongan ini, apalagi menangani dengan berbagai macam kasus, berbagai macam model, berbagai macam perilaku dari anak-anak. Biarlah ini bermanfaat semua bagi kita demi untuk menegakkan disiplin yang ada di SMK Negeri 1 Lamongan ini. Dan tentu atas nama pimpinan sekolah menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber ini sebagai guru penggerak, kiranya
boleh berhasil untuk ke depan. Sebagai calon-calon guru penggerak, kiranya boleh berhasil, mudah-mudahan. Jadi saya kira demikian, dan terima kasih untuk kita semua. Kesiapan dari Bapak Ibu Guru sudah mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya berikan terima kasih kepada kami kita semua. Aplaus dulu kedua narasumber ini. Selamat siang. Jadi kalimat yang dibuat, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu lebih dekat ke apa? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Karena ada kata dilarang. Jadi peraturan itu menggunakan kata-kata negatif bahasanya, ya, kalimat negatif atau lebih apa ya? Pokoknya sifatnya ya yang negatif-negatif begitu. Kayak misalnya dilarang mengganggu teman, dilarang makan di luar kelas. Jadi kata-kata dilarang kalau kita tergambar di pikiran kita kan kayak gimana? Jadi kita ganti kalimatnya. Makanya dipakai istilah keyakinan kelas. Jadi kalau bisa contoh, dilarang membuang sampah, kalimatnya negatif. Gimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Jadi kayak ada contoh gini, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu kan? Atau contoh lain lagi. Dilarang mengganggu teman atau tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Apa kalimat positifnya kira-kira? Katanya tidak boleh dilarang atau dilarang mengganggu teman, kita boleh ganti menjadi kalimatnya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, gitu ya? Paham? Oke. Nah, sekarang saya minta kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Kita bikin lebih tepatnya keyakinan kelas. Jadi gunakan kata-kata atau kalimat yang positif. Jadi kalau hindari kata-kata dilarang, jadi kalian buat apa saja, kita bersepakat ya masing-masingnya. Hindari kata dilarang atau kata tidak boleh. Kita hindari. Jadi ganti semua kata-kata. Ya. Dan minta sekarang kita akan buat kesepakatan bersama dengan kata-kata atau keyakinan kelas, ya. Kita buat keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita akan ditularkan ke kelas-kelas yang lain. Nanti suatu saat nanti benar juga akan berbagi dengan teman-teman guru yang lain. Dan harusnya setiap wali kelas nanti kalian di tahun ajaran yang baru akan membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas masing-masing menuliskan satu kalimat keyakinan kelas atau kalimat menggunakan kalimat yang positif. Paham? Oke, setelah itu setelah kalian tulis namanya di bawah, baru kita tempelkan di depan sini. Ya? Oke. Tulis kalimat positif tadi. Jadi contoh apa kira-kira? Satu kalimat baru, jangan lupa tulis nama ya.